ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdi wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ala ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil ulumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Waziri sayyidi syekh Muhammad bin Abdul Karim Usman al-Madani sayyidi syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjabi sayyidi Syekh Muhammad Syukri Unas sayyidi wa mursyidi wa mu'abbir ruhi syekh al-rahi jami' masyayikhina wa masyayikhina Allah al-karim yatagasyahu bir-rahmah wal-maghfirah wa yu'li darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribim wa karamatihim bisarrin nabi wa alin nabi lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis solihin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahru dahirin. Amin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-8 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama menyambung pengajian kita kitab Asrarus Shalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan, diriku di dalam kekuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak harum kasturi. Pahamannya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa, yang mana orang berpuasa itu yang pasti dialaminya adalah bau mulut bau. Dalam kitab fikih, orang bau mulut ini disebabkan satu, karena lama terdiam, lama lawas muntung kita ini beranai kada makan. Yang kedua adalah karena guring,
Yang ketiga, karena sebab makanan yang berbau. Yalah. Lalu orang puasa itu karena lawas kada makan, terdiam, lalu rata-rata mulutnya itu bau. Orang puasa yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naumus shaimi ibadatun, guringnya orang puasa itu dinilai ibadah. Maka di samping malam kurang guring, maka biasanya siang ada guring. Nah, sedangkan guring itu adalah penyebab lahirnya timbulnya bau mulut. Yalah. Nah, kalau sebab makanan kita kan ada paling dua macam ini. Paling dua macam. Diapai kah biar subuh pakai Colgate, biar subuh pakai odolnya tuh close up kah? Biar subuh pakai apa aja? Apabila mulut kita ini lama terdiam, pasti menimbulkan bau. Apabila mulut kita ini terdiam di bawah tidur, pasti menimbulkan bau. Nah, sedangkan di dalam hukum fikih, bau mulut ini apabila menimbulkan bau, maka akan menimbulkan efek lain. Efek lain itu malaikat berjauh. Malaikat itu berjauh. Jangan malaikat, kita manusia aja berjauh. Kalau adanya mana aku nejarannya kalau berjauh kada jauh. Itu menimbulkan efek malaikat berjauh. Sehingga orang pun berjauh. Sehingga dalam hukum fikih dianjurkan seseorang itu bersiwak untuk membuangi bau mulut itu. Sehingga dalam hukum fikih dianjurkan seseorang itu berharum-harum agar membuat malaikat rahmat mendekat ke dalam kepada diri kita. Habis orang puasa, coba kita puasa. Orang puasa berminyak harum karena kita ingin harum. Iyalah, hukumnya apa? Makruh. Orang puasa bolehlah bersikat gigi. Dalam hukum fikih boleh bersiwak, tapi jangan pakai odol. Bersiwaknya aja boleh, tapi jangan setelah zuhur. Atau dalam bahasa fikih ba'da zawal, setelah gelincir matahari imbah zuhur. Kalau itu kita lakukan, berminyak harum, bersikat gigi, habis zuhur bersiwak, hukumnya makruh. Habis dibiarkan bau lah. Ya kalau lah dibiarkan bau lah. Maka dalam hukum fikih lain ini dibuangi. Inilah bedanya orang puasa. Orang puasa. Nah, lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kata Nabi, demi Allah walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ini di genggaman tangan Allah, maksudnya di kekuasaan Allah. La khalufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil miski, lebih harum di sisi Allah dari minyak harum kesuk. Nih, bau mulut orang puasa, ujar Rasulullah, itu lebih harum. Kata siapa lebih harum? Faktanya bau. Yalah, coba kita cium bau kada usah orang, kita aja bau. Oh, napa Nabi memadahkan lebih harum? Indallah, di sisi Allah. Paham pianlah pengertian di sisi Allah, bukan di sisi manusia.
Kalau manusia nyata bau, kadang kalau dipadahkan bau harum, ya kadang nyata bau buruk. Apa nang lebih harum ini indallah, di sisi Allah. Pengertian di sisi Allah itu menurut ulama ada dua macam. Satu, indal malaikat, menurut penciuman malaikat. Manusia memang mencium tetap bau busuk. Tapi malaikat mencium harum. Ya kan? Kalau di luar puasa bau buruk, malaikat tetap mencium bau buruk. Sehingga karena bau buruk itu malaikat menjauh. Malaikat menjauh. Nah, kalau orang puasa, walaupun manusia tetap mencium baunya buruk, tapi malaikat mencium harum. Harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, kayak apa minyak harum kasturi? Misik. Ya taruhlah kayak ini, minyak harum di dunia ini yang paling larang tuh misik kasturi. Kenapa? Karena pengolahannya, bahannya itu paling ngalih. Bahasa orang sekarang itu ada satu sebagian dari minyak yang dihasilkan di tulang, nih di tulang sini, di tulang mana, dari minjangan, rusa, kijang, ada minyaknya itu diproses. Mungkin difermentasi, di apa, jadi minyak harum, itu jadi misik kasturi. Ada minyak harum kasturi itu diambil dari kerang. Kerangnya itu dari jilatan-jilatan iwak, lalu diambil menghasilkan minyak. Minyaknya itu disebut minyak misik. Itu larang. Warnanya pun putih. Minyak harumnya warnanya putih. Dan inilah minyak yang paling harum. Inilah disempurnakan lebih harum di surga itu minyaknya ini. Garuk harum garuk. Garuk nang asli lain garuk kita. Harum nyaman dicium. Nah, itu coba. Oh ya, ini ada, konon katanya ada orang berjual hari minyak harum kasturi, tapi walaupun kawi-kawi. Tahu kawi-kawi pian? Bahasa online. Kenapa tuh kawi-kawi itu? Kada asli, tapi lumayan nyaman. Lebih nyaman daripada mungkin malaikat subuh. Lebih nyaman daripada Hajar Aswad nang 10 ribuan. Tapi ujar telarang pang, ujar harganya bisa 20.000 segram. Ujar. Tapi harus nyaman. Ini kan asli, sudah nyaman, larang. Gitu pian kita bini-bini itulah kalau makai ini, ya Allah, harumnya itu menyebar jakanya sini, nah sampai mun inya lalu adalah dia minyak harum itu lalu nyebut tinggal bau aja nyaman banget. Itu kasturi. Nah, bau mulutnya orang puasa dalam penciuman malaikat rahmat Allah dan malaikat yang lain itu lebih harum daripada. Berarti apa? Malaikat berparak. Malaikat ini berparak nih lawan orang berpuasa. Bukan hanya sekadar berparak. Malaikat mendoakan supaya dirahmati Allah.
Ini satu yang dimaksud di sisi Allah. Yang kedua, lebih harum di sisi Allah itu adalah di dalam surga. Mau dalam surga itu kada perlu bersikat gigi lagi. Ada guring lah di surga itu. Di surga itu ada guring lah. Kada tahu lah. Kada tahu lah. Karena kada suhma alam itu. Nang jelas surga itu merupakan tempat nikmat semakin nikmat, nikmat yang tidak menjemukan, nikmat yang tidak membikin dulak bahasa kita, tapi nikmat yang selalu menambah kenikmatan apapun, sehingga orang apabila mengguring nikmat, silahkan guring, tapi guringnya itu memang nikmat. Kada cara kita guring mbah sembahyang subuh kada nyaman bangun awak keringkutan, kalau wasan guring keringkutan nyam ada. Nah di surga itu jangankan bau mulut, sedik bau apapun yang dianggap kada nyaman tuh kada ada. Satu ayat Quran yang membuktikan pian kita membaca surah Al-Baqarah, baca ya Allah puasalah baca Quran Allah. Nah kena ada di surah Al-Baqarah bacaannya kena walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun lahum fiha azwajun. Mereka laki-laki di dalam surga itu akan mendapat istri nang banyak. Aku di surga biar aja memandu saja di dunia aja itu terserah aja. Nang jelas di surga pacang memandu azwajun mutahharah. Banyak ini gini dalam surga. Berapa jumlahnya? Ya banyak nih Pak. Ada yang memadahkan 100, ada yang sekian, pokoknya banyak lah. Ini kita kadang ngisah ini, tapi mengisah kenikmatan surga. Mereka itu banyak diberi Allah istri, tapi istrinya itu mutahharah, bersih. Arti bersih semuanya ketiak pada bau. Bahkan tuh ada lagi lah di surga. Kada ada lagi. Bahira ada di surga lah, kada ada lagi. Kenapa? Itu bau. Habis seberatan menjadi peluh. Kita makan di surga bernikmat-nikmat, bahira kada. Jadi peluh. Peluhnya berbau kada. Kita masam kada? Masam. Harum. Jadi harum. Nikmat. Ada lagi mulut berbau lah. Nah ini nang dimaksud orang nang berpuasa di dalam surga, dia mulutnya lebih harum. Lebih harum daripada minyak harum kasturi. Oleh karena demikian, maka dalam hukum fikih dimakruhkan menghilangkan bau mulut. Asal ada nyaman muntung aja bawa sikat gigi. Jangan. Makanya dalam fikih dimakruhkan menghilangkan bau mulut ini. Asal ada nyaman orang mencium berataan naik. Ceberataan naik. Habis dia makan aja. Jangan dibuang-buang. Jangan dihilangi baunya, jangan. Jangan. Habis teruskan aja. Apabila kita hilangi
mulut kita, maka hilanglah bau harum yang dalam penciuman malaikat. Malaikat kada parak lagi. Nah, karena inilah dalam hukum fikih makruh. Kecuali ujar Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala bersangatan bebau. Nah, kecuali ja bau banget. Tuh kan banget tuh lain sudah. Mungkin bisa meolah orang muntah, bisa macam-macam lah karena bau banget sudah. Namun nang kayak ini ayo ha buangi. Nah, lah paham bian lah pengertian nih hadis ini. Paham gak dah? Dalam hukum fikih satu, kada usah dibuangi bau mulut kita karena bau mulut kita ini akan menimbulkan efek harum dalam penciuman malaikat dan efek harum di dalam surga. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya, bagi orang yang berpuasa dua macam kegembiraan. Satu, kegembiraan di ketika berbuka. Satu, kegembiraan di ketika bertemu Tuhannya. Maksudnya, orang yang berpuasa itu diberi Allah Ta'ala pasti dua kegembiraan. Satu, suka, gembira, senang di saat berbuka. Di saat berbuka ini dua macam. Ada buka harian, ada buka penutup. Buka harian ya nang kita tenggelam matahari, begitu berbuka senang ada. Senang. Senangnya apa yuk? Karena apa yuk? Nah, kada tahu lain-lain tuh. Nang jelas senang dulu. Cuman senangnya itu berbeda-beda. Ada yang senang karena bisa makan kembali. Ada yang senang karena bisa melakukan puasa sampai. Kenapa? Karena puasa ini berat. Tanpa petunjuk Allah, tanpa pertolongan Allah, puasa ini berat. Tapi bila petunjuk Allah, pertolongan Allah, insya Allah mudah. Orang mungkin ketika awaknya sehat, lah kada ada keluhan apa-apa tuh, lambungnya sehat, pencernaannya sehat, pokoknya sehat lah, sehat. Kemudian ketika berpuasa, makanannya sempurna. Arti sempurna itu cukup vitaminnya, energinya, macam-macam cukup. Sehingga sampai habis tengah hari kada ada merasa lemah. Lalu ditakoni, kamu puasa berat ke ringan kah? Menurut aku puasa ringan aja, kada ada bebannya. Ringan aja puasa, kada berat. Sebenarnya berat. Itu satu sisi ringan, awak ringan, tapi tanpa petunjuk Allah berat. Banyak orang sehat tapi kada puasa. Kada. Nyaman, sehat ya, kenapa ada puasa? Dan kenapa berat? Karena kada dapat petunjuk Allah. Sekarang orang dapat petunjuk Allah, puasa, tapi ya Allah semangatnya kuat, tapi berat menghadapi. Kenapa? Karena penyakit.
Karena penyakit. Apa itu penyakit mah kronis? Apa penyakit kanker lambung atau penyakit usus dan penyakit-penyakit yang lainnya? Aku ngejar berjuang banget puasa nih. Iya kata. Sehingga bila orang nang kayak ini minta lawan Allah, ya Allah, kuatkan aku puasa. Secara fisik kita kada tahan. Berdoa lawan Allah, berniat puasa, sahajaku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Ya Allah, kuatkan aku puasa karena fisikku memang kada tahan, tapi apabila engkau kuatkan, ulun sanggup. Gamat ya. Ya Allah, jam 9 nguruk udah krok. Ya Allah lah. Ya Allah. Ada. Jam 10 mulai lama. Ya ada. Jam 11 kan mau guring. Jam 12 zuhur, habis zuhur kepala pusing. Iyalah. Parut menguruk, awak lemah, kepala berat. Buka akah kada? Oh kada. Ya Allah, kuatkan. Berat kali itu? Kuatkan. Dah bagamat guring, mau teguring. Alhamdulillah, mau teguring. Siapa? 15 menit. Alhamdulillah. Daripada ada guring. Dah, keringan sedikit kepala. Awak tetap lama. Parut tetap menggururuk, mau bertambah padih lagi. Tambah padih. Ya Allah. Sampai habis asar melihat jam aja terus. Melihat jam. Ya kan? Ya Allah. Begitu sudah jam 6:24 menit talakas. Tadinya 27 oleh talakas sedikit. Oh, alhamdulillah. Buka. Nah, gembira. Gembiranya karena apa? Karena Allah memberi taufik, memberi hidayah, menguatkan kawa puasa. Melanggakan makannya kada mengerti, nya senang kawa makan aja. Senang. Kita gembira. Kenapa? Gembiranya ala mahadakum, karena Allah sudah memberi petunjuk lawan kita untuk melakukan ibadah puasa, karena Allah sudah menguatkan lawan kita dalam melakukan puasa. Gembira. Isuk berjuang pula. Ya Allah, berjuang pulang, esok berjuang pulang. Akhirnya apa? Sampailah hari ke-29, hari terakhir. Karena kemungkinan besar 29, hanya 30 kita berbeda lawan orang terdahulu itu benar. Nah, mudahan 29. Jadi artinya apa? Artinya taimbayan. Nah, itu aja yang dimaksud tuh bersatu dalam berlebaran. Nah, 9. Ya Allah. Gembira, tuntung sebulanan senangnya. Hari raya kada disebutlah hari raya fitrah. Ini seberataan gembira, senangnya. Kenapa gembira? Ayo, kenapa gembira? Karena petunjuk Allah, karena rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Wah, senangnya gembira. Nah, ini orang puasa. Mun orang gak ada puasa biasa. Maghrib biasa,
hari raya biasa biar nang baju hanyar ka biasa aja kada rasa gembira. Nih nang beda nih di dunia. Yang kedua ujar Rasulullah, wa furhatun 'indal liqa, dan gembira di ketika bertemu Tuhannya. Apabila yuk kita ini bertemu Allah Ta'ala, kita gembira yuk. Nah, boleh jadi dua pahaman. Pahaman yang pertama itu adalah liqa Allah, bertemu Allah adalah kematian. Kematian adalah pintu bertemunya kekasih dengan yang dikasihinya. Kematian adalah bertemunya orang yang saling mencintai, sang pencipta. Kita mencintai Allah. Bermati adalah pintu bertemunya dengan orang yang kita cintai. Tanpa kematian tidak ada pertemuan dengan yang kita cintai. Maka mati itu disebut liqa Allah, bertemu Allah, pintu bertemu Allah. Oleh sebagian keterangan, orang yang melakukan ibadah puasa dengan benar dan ikhlas, dia di saat kematian gembira. Kenapa? Karena Allah ridho. Nah, setelah kematian dia akan berjumpa Allah di hari kiamat. Di mana berjumpa Allah? Di hari kiamat. Boleh jadi sebelum menuju surga, boleh jadi di dalam surga. Kalau di dalam surga, orang pastilah melihat Allah, apapun ibadahnya. Yang jadi permasalahan, orang melihat Allah, ada yang pagi dan sore, ada yang sejumat seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali. Yang jelas, orang yang setiap manusia akan berjumpa Allah. Namun berjumpa Allah itu ada yang Allah ridha, ada yang Allah murka. Ketika Allah ridha, kita gembira. Ketika Allah murka, kita akan pasti sedih. Orang yang berpuasa, dia pasti gembira di saat berjumpa Allah. Di mana? Boleh jadi dia bertemu Allah sebelum masuk surga. Karena semua orang bisa berjumpa Allah. Allah ridha, Allah murka. Gembira. Boleh jadi ketika dia di dalam surga. Masuklah orang yang puasa di dalam surga. Ada pintu khusus kalau dia mau masuk ke sana. Ngarannya Babur Rayyan. Di surga itu ada pintu, bahasa kita ruangan khusus. Tapi ini orang nang ruangan khusus pemuasa. Puasa Ramadan, puasa sunat, segala puasa sunat. Ngarannya ruangan itu di muka pintunya bernama Babur Rayyan. Pintu Rayyan. Hanya ada orang lalu mengarani anak Muhammad Rayyan. Rayyan itu nama pintu surga yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan dan puasa lainnya. Berjumpalah ia dengan Allah di dalam surga, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Dia dalam keadaan gembira.
Dengan kata lain, orang yang berpuasa kada usah sedih menghadapi kematian, karena dia akan di akhirat dalam keadaan gembira berjumpa Allah. Berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tidur orang yang berpuasa yaitu ibadah. Lalu ada nang pahaman menang data kojar mulai sembahyang subuh guring sampai zuhur bangun, sembahyang zuhur, sembahyang zuhur bangun guring lagi, imbah sembahyang zuhur guring lagi, sembahyang asar, imbah itu sembahyang asar guring lagi. Itu siapa? Mbah Surip. Enggak, itu hanya puasanya Mbah Surip. Ada lagunya. Tidur lagi, bangun lagi. Ya bangun, tidur lagi. Itu Mbah Surip. Kada ajar dimaamalkan hadis. Guringnya orang puasa itu ibadah. Berarti aku nih seharianan guring, seharianan ibadah. Bujurlah. Nah, ini dalam kitab dijelaskan bahwa orang berpuasa itu apapun dinilai ibadah. Dulu tuh. Kemudian orang yang berpuasa Ramadan itu dianjurkan dia menggunakan, mengisi hari-hari Ramadan itu dengan bermacam-macam ibadah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan yang merusak ibadah puasa. Nah, gawe dulu, baca Quran dulu. Ini deh, sudah tuntung, aku jero tuntung, sudah baca Quran, alhamdulillah, kulihan sudah seminggu nih sejus, gue dikira sahatam dari sejus. Ya sudah, alhamdulillah juga lah daripada kada. Alhamdulillah sudah sejus kulihan, seminggu sudah, alhamdulillah. Apa? Itu pun sekali mengaji itu sejam tuh. Kenapa? Bejuju. Ada kawa tuh bahan akan nih hanya ayu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nah ada nang lancar ya alhamdulillah. Hari ini hari ke-8, mungkin hari nang 8 juz. Itu orang lancar aja. Sudah ya ini tuntung sudah asa hendak jalan. Nah, ya kalau asa hendak jar berjalan-jalan dulu handangi ujar ulama, amun berjalan atau bangun pacang menimbulkan perbuatan maksiat lebih selamat baik guring nggak? Baik guring nggak? Ya kalau sudah ini tuntung juga, sudah ini tuntung juga. Sudah guring mana? Mulai jam berapa guring? Mulai jam 11 guring. Bangun 12:30. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa? Ibadah. Bangun zuhur, sembahyang zuhur, ditambah lagi ibadah-ibadah yang lain. Jam 2:30 rasa hendak guring pulang. Aja guring deh.
Alhamdulillah, jam 4 bangun lagi. Sudah cukup, habis asar persiapan ini. Berarti guringnya apa? Kurang lebih 3 jam. Tengah 2 jam sebelum zuhur, tengah 2 jam sesudah zuhur, berarti 3 jam. Alhamdulillah, itu nilainya ibadah. Dan itu pun menutupi kekurangan tidur kita, guring kita di malam hari. Inilah nang ulun katakan nang lewat beratnya bini-bini puasa nang menyusui anak. Mana inya memikirkan laki hagen besahur, mana menyusui anak malam, mana kada karuan guring siang ini dan itu itu jua. Maka laki-laki nang beisi bini, anak nang menyusui atau nang halus-halus, kasihani bini. Kasihani bini. Nah, habis kita sambung terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyanu la yadkhuluhu illa as-shaimuna wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai shaumihi. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi surga itu ada pintu, dikata baginya pintu Rayyan, tiada memasuki akan dia melainkan orang yang berpuasa dan dijanjikan dengan bertemu Allah pada balasan puasanya. Ini sudah tadi dijelaskan. Ada ngarannya babur Rayyan. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannati wa gulliqat abwabun nari wa sufidatin syayatinu wa nada munadin ya bagiyal khairi halumma wa ya bagiyas syarri uqsud. Artinya, meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasungi syaitan-syaitan dan menyuruh malaikat penyuruh, wahai orang yang menuntut kebaikan, kemari kamu, dan wahai orang yang menuntut kejahatan, pendekkanlah. Maksudnya berhentilah. Pahamannya, ujar Rasulullah, bila bulan Ramadan datang, pintu surga ini dibuka. Seapa? Sebulanan. Sebulanan. Berarti pahamannya, satu, surga itu sudah ada. Surga itu sudah ada. Pertanyaan lawan kita, kalau surga sudah ada, di manakah letaknya? Kalau kita jawab, yalah, kau jawablah, surga itu di mana adanya? Lalu para ulama berdebat. Surga itu ada, tapi kita kada pernah diberitahu secara pasti di mana keberadaannya. Maka lebih bagus kita cukup mengimani dan meyakini bahwa surga itu sudah ada. Di bulan Ramadan semua pintu surga itu terbuka. Bingung lah, bingung. Sudah, hai, jangan dibahas. Nang jelas surga itu ada. Nah, lalu kita orang yang berpikir,
Kadang-kadang dinafikan, kita diberi Tuhan akal, mau berpikir kalau memang ada di manalah. Kok kenapa dirahasiakan? Dan Allah karena dijual padahal kan surga itu dirahasiakan. Lalu sebahagian ulama berpendapat surga itu fauqas samawati sab'i, di atas langit ketujuh. Yalah. Nah, berarti kalau bulan Ramadan masuk, pintu surga terbuka. Maka pintu langit pun terbuka. Masa surga terbuka, pintu langit tertutup? Kada bisa. Pintu langit pun terbuka. Kalau pintu langit terbuka, itu isyarat ketika kita berdoa, mengangkat tangan. Kenapa? Karena kiblatnya doa itu ke atas. Doa kita ini naik ke atas. Apabila pintu langit terbuka, pintu surga terbuka, doa kita dikabul Allah. Itu maksudnya. Maka puasa Ramadan, masuk bulan Ramadan, sepanjang siang dan malam pintu surga tidak ditutup, berarti pintu doa kita selalu diistajabah, dikabul oleh Allah. Maka orang yang berpuasa jangan malas meminta kepada Allah, jangan malas berdoa, karena kesempatan pintu surga terbuka siang dan malam sepanjang bulan Ramadan. 2. Kalau pintu surga terbuka, maka orang yang mati sekarang bulan Ramadan, ulun betakun, apa orang sekarang sudah masukkan ke dalam surga? Yang sudah mati ini sudah masukkan ke dalam surga? Secara surga yang dijanjikan Allah setelah kiamat kada, karena itu setelah kiamat habis. Sekarang yang meninggal dunia itu di alam barzakh. Surga bukan di alam barzakh. Surga bukan di alam barzakh. Habis, orang di alam barzakh itu ada dua. Ada yang disebut Nabi Raudhatun min Riyadil Jannah, jadi kebun surga. Ada lubang neraka. Ada yang kita sebut nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang sudah mati, ada nang nyaman, ada nang sakit. Sudah di surga, bukan di alam barzakh. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang yang beriman di alam barzakh, setiap pagi dan sore dia dibukakan oleh Allah surga untuknya, dinampakkan oleh Allah. Ulun gambarakan, ini gambaran aja, bini-bini belum kawin. Ujar calon lakinya, bila inya kita kawin, itu istananya. Rumah mewah, fasilitas mewah, kendaraan mewah, segala mewah. Tapi bila inya kita kawin. Paham ya? Nah sekarang inya belum kawin, tapi sudah berikatan. Dapatlah inya surga tuh? Belum. Tapi inya dinampakkan lah. Dinampakkan itu kita tuh rumah kita senanglah hati. Wah, senang kada? Senang.
Begitu inya kawin, hanyar genain. Paham ya? Di alam barzah kita nikmat. Pian pernah membayangkan lah, kira-kira nang kai kita, abah kita, nenek kita nang sudah mati, napa nang digawi di alam barzah. Pian jangan membayangkan di alam tanah ini terbujur, tersungkur, di kapit tanah, itu lain. Napa nang digawi mama kita nang sudah meninggal dunia di alam barzah? Napa nang digawi oleh kai kita dan sebagainya? Ujar para ulama, ada keterangan hadis, tergantung apabila inya nikmat, nyamanlah di alam barzah. Dan dia akan bekerja sebagaimana inya kesukaannya hidup di alam dunia. Kalau kesukaannya inya bersilaturahmi, maka di alam barzah inya ketujuh beilang-elang. Di jalanan di alam barzah rame. Apabila inya di alam dunia inya ketujuh sembahyang gitu terus, maka di alam barzah inya sembahyang. Tapi bukan beban, nikmat. Bahasa dalam hukum fikih, kalau di dunia ini kita taklif ngarannya dibebani hukum. Kalau itu kada kesenangan kita. Iya, orang ngarannya kesenangan. Ada nang sembahyang, ada nang baca Quran, ya. Tapi ini lezat. Masuk surga, belum. Tapi ini sudah nikmat. Namun beisukan ditambayakan. Lah, surga ditambayakan. Sipulan tuh tempat nu kaina imbah kiamat masenang. Dibukakan berarti. Kena sore ujar Rasulullah dibuka akan pulang, dinampakakan lawan inya lagi tempatnya. Tuh, kena nah tempatmu di dalam surga itu. Nah itu. Nah sekarang mun di bulan Ramadan dibuka akan Allah pintu surga selama sebulan penuh siang malam tanpa hentinya, berarti orang di alam barzah mereka gembira senang karena alam surga terbuka, mereka melihat ramai. Pintu neraka tertutup. Artinya orang nang mati di bulan Ramadan, orang nang di alam barzah susah di bulan Ramadan, dia dapat berkah. Kenapa? Karena melihat neraka. Ditutup neraka. Tadinya beisukan kemarian ditambayakan neraka ya Allah. Kita jam melihat nih kan umpat merasa kalau kadusa kita melihat kebarakaran boleh melihat merasa kada? Merasakan perihnya, sakitnya, sedihnya. Apalagi neraka. Nah sekarang di bulan Ramadan ditutup. Orang yang tadinya disiksa di alam kubur, minimalnya dapat nikmat juga. Kenapa? Pintu neraka ditutup, kada melihatnya, kada ditampayakan Allah Ta'ala. Nah hebatnya Ramadan. Orang kita di dunia terbuka pintu surga, pintu doa mustajab. Orang di alam barzah senang sebulanan melihat pintu surga terbuka. Kemudian wasufidatis syayatin, diikat setan. Setan diikat. Ya Rasulullah, kada ada lagi orang nang setan nang mana? Setan nang berkeliaran. Setan tidak ada lagi berkeliaran di bulan Ramadan. Setan yang berkeliaran. Setan nang berdiaman, ini berdiam aja, kada diikat.
Berdiam di mana? Berdiam di diri kita. Setan yang berdiam di diri kita kada diikat karena di diri kita. Setiap manusia tuh ada setannya bergantung. Nih, dalam kitab Mukasyafatul Qurub, para ulama meminta kepada Allah ingin diperlihatkan nang kayak apa gerang setan nih di dalam diri ini, di mana beandak keadaannya kayak apa. Sekalinya setan itu kada di dalam hati, kada di bawah sini nah bergantung di sininya, tapi nya pakai belalai nang kayak gajah masuk ke dalam hati, kawa membisikinya, bisikannya dalam hati. Setannya bukan di dalam hati, tapi di luar diri ini. Diikatlah kada. Nah ini nang jadi masalah. Makanya banyak aja masih orang nang puasa atau bulan puasa orang berbuat maksiat, orang berbuat kejahatan, maka setan diikat dia. Itu setan nang berkeliaran. Kalau setan dalam diri kan di sini nih di dalam diri. Nah ini nang jadi masalah. Tapi nang di dalam diri ini akan kada kawa bakutik, kada kawa bergerak, kada kawa bereaksi kalau kita lapar, kalau kita zikir. Kalau kita ingat Allah, ini kada kawa berfungsi. Kemudian kata Rasulullah menyeru malaikat, penyeru, wahai orang yang menuntut kebaikan, kemarilah. Hei orang yang ingin kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ayo kemari. Kemari itu artinya di bulan Ramadan nih. Ayo minta napa kebaikan napa? Minta di Ramadan. Minta di Ramadan. Minta napa di Ramadan? Ya terserah kita. Jangan muluk-muluk tapi muluk. Jangan muluk-muluk tapi muluk. Minta lawan Allah, ya Allah pokoknya itu aja. Ulun jangan dimatiakan kecuali bertemu dengan Rasulullah, itu aja. Udah, duit banyak aja sudah. Hanya ada tuh, ini ada aja kada anu juga. Udah ya Allah pokoknya ulun jangan dimatiakan kecuali ulun temuakan lawan Rasulullah sebelum mati. Barang aja mimpi kah napakah yang penting bertemu. Bila sudah bermimpi lawan Rasulullah bertemu tu aja anak mati ayuha, tapi sudah toba beruntung sudah. Nah ayo kita anak kebaikan itu, kebaikan ingin berjumpa Rasulullah. Ayo lumah, ayo di Ramadan minta lawan Allah Ta'ala. Tambah lagi wahum bil ashari yastaghfirun. Ada lagi di sepertiga akhir malam, apalagi sahur, mana Ramadan, mana sahur. Ya Allah, minta lawan Allah. Hai orang yang menuntut kejahatan, maksudnya hai orang yang berbuat jahat di bulan Ramadan, pada puasa, berbuat maksiat, sudah sampai aja berhenti dulu nah bulan Ramadan nih, berhenti dulu berbuat maksiat. Habis. Kemudian al-faslul awwalu fil wajibati zahirati was sunnati zahirah. Pasal pertama pada kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunat-sunat yang zahir di dalam ibadah puasa. Hanya masuk pembicaraan pelaksanaan ibadah puasa. Ila akhir wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Silahkan di muka. Ada di sebelah kanan. Ada.
Maksudnya? Oh. Ini mungkin secara umumnya gini. Ketika kita melaksanakan sembahyang, mau sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, termasuk sunat tarawih, dianjurkan kita melaksanakan secara sempurna. Secara sempurna itu adalah lakukan rukun sembahyang dengan bagus, lakukan sunat-sunat di dalam sembahyang dengan baik, sunat sunat abad dan sunat hayat. Di antara sunat hayat itu adalah membaca doa iftitah. Sebahagian orang umpama imam gak apakah kada berdoa iftitah, itu berarti dia sudah mengurangi kesempurnaan sembahyangnya. Imam kada membaca doa iftitah, kada hendak cepat, lalu si makmum turuti jualih, jangan dituruti. Habis ya makmum lakukan secara sempurna, bacalah doa iftitah juga. Sebenarnya dua-duanya kawa membaca doa iftitah, dua-duanya kawa cepat. Kenapa? Karena doa iftitah itu yang penting doa. Minimal doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah cukup. Itu sudah doa iftitah. Itu nang sempurnanya itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda sampai wa ana minal muslimin. Ditambahi lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini minaz dzunubi kama yunaqas saubu minaz danasi, dan seterusnya. Itu kepanjangan. Ambil nang handap aja. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Sudah cukup. Masa imam berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Oh, ternyata imam meninggal juga karena memang hendak cepat. Imam kada sempurna dalam sembahyangnya, makmum sempurna akan. Berarti sembahyang imam lawan makmum lebih sempurna makmum. Ini fungsi berjamaah. Fungsi berjamaah itu saling menyempurnakan. Aku kan menyuruh tadi kada menjadi iftitahnya, aku membaca. Nanang membaca ini menjadi kesempurnaan bagi nang kada membaca nanti. Itulah untungnya orang berjamaah, sehingga seikung kada khusyuk, ada nang seikung khusyuk, tak umpat dikabula, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bagusnya diri kita menjadi penyempurna orang lain. Gitu. Silahkan, ada lagi. Ada sebelah kanan, ada. Boleh, luar masalah boleh. Di muka ada lagi? Oke. Silakan.